nggak sesuai gitu. Nah sekarang gini Bu, kita sepakat ya, kita sehat, karena kalau dengan sehat kita bisa melakukan apapun, benar? Kalau kita sehat, kita beraktivitas apapun enak, aktivitas ngapain enak itu enak. Tapi menuju sehat kita punya prosesnya, yaitu satu, nutrisinya, dua, cara olahraga, jaga istirahat. Tapi semua itu nggak ada gunanya Bapak Ibu kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa diolah dengan baik. Coba saya tanya, Bapak Ibu untuk sehat makanannya masuknya lewat mana? Mulut, ya kan? Ada nggak makanan untuk menjaga kesehatan atau nutrisi untuk menjaga kesehatan yang masuk selain mulut? Ada? Nggak ada. Kemarin ada yang bilang, kan musik bisa dong. Iya, tapi itu kan nggak setiap hari, nggak setiap saat. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu harus mengerti bagaimana kita sehat. Caranya satu, kita persiapkan fondasinya. Ibu-ibu pernah nggak lihat rumah segede apa, tinggi, rubuh? Pernah nggak? Pasti pernah deh. Kemarin juga pernah ada kejadian di Kalimantan, rumah 3 tingkat rubuh. Fondasinya nggak kuat. Nah sekarang saya berada di sini keliling CSD Kabupaten Kecamatan Cibinong ini ingin mengingatkan semua orang tua murid, jangan berharap anak Bapak Ibu bisa sehat kalau fondasinya rapuh. Jangan berharap anak kita sehat kalau orang tuanya nggak ngerti gimana caranya sehat. Nah makanya sekarang kita sama-sama belajar. Satu, caranya adalah kesehatan gigi dan mulutnya harus kuat, karena semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita masuk lewat mulut. Apakah di mulut dia biar ada itu langsung masuk itu? Kan enggak, mesti diolah, dikunyah dulu pakai gigi. Sekarang logikanya Bapak Ibu, kalau misalnya gigi kita bermasalah, apakah kita bisa mengunyah dengan baik? Tentu tidak. Tapi kalau misalnya kita asal telan aja, ini banyak banget kunyahnya nggak apa-apa, sakit ditahan, kunyah yang penting masuk ke dalam mulut kita udah. Tapi itu lupa, di dalam tubuh kita ada organ penting lainnya yang bernama lambung, yang bertugas untuk mengolah semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Kalau misalnya makanan yang masuk ke dalam mulut dan masukkan lagi ke dalam lambung konsistensinya nggak sesuai, otomatis di lambung kita kerja keras Bapak Ibu. Kalau lambung kerja keras, jangan heran asam lambungnya meningkat. Jadi jangan heran lagi kenapa orang Indonesia banyak mengalami permasalahan pada asam lambung, pada lambung bermasalah. Bapak Ibu terus begitu bertahun-tahun, yang ada lambungnya jadi lemah. Kalau lambungnya lemah, jangan berharap kesehatan kita baik-baik saja. Makanya banyak orang gampang tipes, benar? Benar. Tapi karena apa? Tipes itu kan infeksi, Bu. Akibat apa? Makanannya nggak dikerja dengan baik. Jadi mulai sekarang saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu murid-murid semua. Ayo kita persiapkan alat pertama untuk sehat. Apa? Gigi. Nggak ada orang yang pakai gigi kan? Udah sepakat dong tadi. Jadi kita harus juga punya gigi baik. Kita butuh gigi kita. Kita harus punya gigi yang sehat. Makanya kita harus jaga kesehatan gigi di dalam mulut kita. Caranya apa? Ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu nggak ada lagi tuh yang boleh bilang kamu ke dokter gigi. Tapi Bapak Ibu harus ke dokter gigi. Ngapain? Perawatan. Perawatan gigi dan mulut. Bukan muka aja yang dirawat. Saya selalu bercanda sama ibu-ibu, jangan ke skincare aja tuh. Bukan pincong, pas buka mulut, ngeri. Gak gitu ya, walaupun kata orang gak kelihatan dong. Iya gak kelihatan, tapi efeknya kemana-mana. Jadi mulai sekarang tolong ya Bapak Ibu, jangan lagi takut ke dokter gigi. Tapi kita harus ke dokter gigi, karena kita butuh gigi kita. Dan kita pakai terus gigi kita, makanya gigi kita harus sehat. Ya, seperti ini. Kenapa kesehatan gigi dan mulut sangat penting? Karena gigi merupakan organ pertama yang kita pakai untuk mengolah
Oh, nggak apa-apa Bu, mendingan sekarang udah ini gitu. Kalau ini kan jadi ya. Jadi mulai sekarang ibu bapak harus tahu tidak boleh langsung gosok gigi setiap habis makan. Tolong katanya jangan dipotong ya, karena ada kata kunci di situ. Langsung. Kenapa dong? Karena ketika kita makan, kondisi mulut kita dalam situasi asam. Kalau mulutnya asam, otomatis kondisi gigi dalam kondisi lemah. Dan situasi lemah itu berpengaruh pada organ perlindungan pertahanan gigi yang disebut email. Ya, selama ini kan taunya email berwarna putih, dentin berwarna kuning. Nah, si email ini merupakan pondasi kesehatan gigi, dia perlindungan utama. Tapi pada saat kita makan, email ini dalam kondisi lemah, Bapak Ibu. Karena kondisi mulut kita dalam kondisi asam. Jadi kalau habis makan langsung Bapak Ibu sikat giginya, otomatis email akan mudah terkikis. Kalau emailnya terkikis, jangan heran bertahun-tahun dikikis, lama-lama habis. Makanya orang Indonesia banyak bermasalah dengan gigi hipersensitif, ngilu, alasan udah tua dong saya mah. Padahal umurnya nggak ngaruh Bapak Ibu, karena informasinya nggak nyampe, ilmunya nggak tahu. Makanya saya di sini mau berbagi ilmu biar kita sama-sama ngerti. Umur tidak mempengaruhi kesehatan gigi seseorang. Yang mempengaruhi kesehatan gigi seseorang adalah kebiasaan. Kalau umur ya udah tanggung kebiasaannya salah, makanya kondisinya bermasalah sekarang. Tapi kalaupun sekarang sudah bermasalah, jangan khawatir, kita bisa perbaiki. Yang penting mau berubah lebih baik lagi, perbaiki kebiasaannya. Jadi mulai sekarang setiap habis makan kumur air putih saja, ya, jangan langsung gosok gigi. Kalau misalnya ibu bapak mau gosok gigi boleh tunggu 2 jam sesudah makan. Kenapa? Karena kondisi mulut kita sudah kembali normal, pH-nya sudah bagus, giginya sudah siap untuk disikat. Tapi apakah mungkin bapak ibu mau nunggu 2 jam untuk gosok gigi? Yang ada nunggunya sampai punya, ya kan? Ayo kayak gitu, habis makan gak boleh gosok gigi, tunggu 2 jam. Sampai nunggu gak berasa, ada aja dicemilin. Makanya saya udah tahu kebiasaan orang kita, jadi cukup umur setiap habis makan, ya. Habis makan umur air putih Bu. Ya. Yang kedua, gosok giginya kapan dong? Gosok gigi yang paling utama adalah pada malam hari sebelum tidur, ya. Kan kita kembali ya, pagi, siang, sore, malamnya juga sama dong, ya. Kenapa? Makanya saya tuh tugas saya ngebalik-balikin persepsi orang tentang kesehatan gigi dan mulut. Orang yang tadinya takut ke dokter gigi sama saya, pokoknya nggak boleh, harus berani karena kita butuh gigi kita. Benar nggak? Iya, saya mau ngomong fakta Bu, bukan dokter mah bisa-bisa. Ini promosi ini biar dokter gigi langsung. Enggak, dokter gigi mah nggak ngaruh Bu. Ibu mau datang nggak datang dokter gigi mah tetap ada aja rezekinya. Tapi saya mikirin kesehatan kita semua. Saya pengen Indonesia pintar, jangan slogannya aja slogan Thailand. Indonesia pintar, Indonesia sehat. Ibunya ngerti nggak? Enggak. Makanya nih saya di sini nih udah kayak apa tahu? Kampanye udah lewat kan? Orang mau kampanye untuk dapat kedudukan juga. Saya mah pengen kampanye kesehatan untuk pendidikan yang lebih baik. Makanya orang tua sekarang harus pintar. Teknologi udah maju Bu. Kita jangan kalah. Perbaiki informasi, perbaiki ilmu kita, perbaiki wawasan. Jangan cuma perbaiki penampilan. Baju bagus, handphone bagus, tapi wawasan apa itu bersihin tangan gigi? Jangan, ya. Mulai sekarang kita perbaiki kesehatan kita. Karena segaya apapun kita kalau nggak sehat nggak ngaruh Ibu. Bener nggak? Ibu pakai baju berapa ratus ribu tapi sakit, coba. Nggak ada bagus-bagusnya, sama bete.
gosok gigi malam, kalau misalnya Bapak Ibu tadi ngantuk, gosok gigi malam kan ngantuk dong. Saya kasih tahu ya teman, gosok gigi malamnya jam 8. Kalau tadi kan saya bilang habis makan nggak boleh langsung gosok gigi. Kalau sekarang habis gosok gigi boleh makan, boleh. Kan baik kan saya makan? Tahu saya mah, jam 8 tuh jam rapat untuk lapar dok, ya nggak sih? Jadi pasti jam 8 tuh pada makan, boleh Ibu. Jadi kenapa saya ingatkan jam 8 gosok giginya? Karena minimal kotoran yang seharian ada nempel pada gigi kita sudah dibersihkan dulu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu habis gosok gigi malam mau makan lagi boleh, tapi habis makan ngapain? Gitu aja ritualnya. Habis makan kumur. Mulai sekarang tolong tanamkan makan apapun, kapanpun, dimanapun, kumur air putih. Air putih loh Bu. Saya nggak minum obat kumur apapun. Karena saya tidak pernah menyarankan pasien ataupun siapa yang ketemu saya pakai obat kumur secara rutin. Ya, nggak boleh. Maaf. Bukannya saya anti obat kumur. Kenapa? Karena setiap obat kumur di pasaran yang Bapak Ibu pakai itu pasti bisa berpengaruh pada indera rasa yang ada di lidah. Ya, mulai sekarang jangan pakai obat kumur sering-sering, apalagi sampai 3 kali sehari. Nggak boleh. Nggak boleh. Betul kesehatan. Karena kalau Bapak Ibu sering pakai obat kumur, coba siapa pernah pakai obat kumur pasti tahu. Setiap habis pakai obat kumur pasti lidah terasa tebal. Benar? Tebal gitu. Nah, itu kalau sering-sering terjadi, maka indera perasa yang ada pada lidah akan lumpuh. Makanya jangan heran kalau sering pakai obat kumur jadi berkurang sensitivitas terhadap rasa. Nggak punya perasaan. Lidahnya bukan perasaan yang lain. Makanya saya tidak pernah mengizinkan, apalagi menyarankan siapapun pasien saya yang pernah ketemu saya ini, jangan selalu pakai obat kumur secara rutin. Tidak boleh. Banyak orang pakai obat kumur untuk menghilangkan bau mulut. Itu tidak benar. Banyak orang, ada lagi yang lebih parah sekarang, pakai obat kumur untuk menghilangkan karang gigi. Itu kepalsuan, bohong. Kenapa? Karena itu benar nggak benar. Benar nggak benar, gimana tuh? Benar-benar bohong. Jadi Bapak Ibu, obat kumur tidak boleh dipakai rutin. Kalaupun Bapak Ibu misalnya ke produk obat kumur atau dari kegiatan apa, boleh, tapi seminggu sekali. Ingat ya, jangan sering-sering pakai obat kumur secara rutin supaya indera perasa pada lidah kita tetap baik. Yang berikutnya, yang paling penting yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bersihkan karang gigi setahun sekali. Nah, itu yang paling benar untuk menghilangkan bau mulut. Kenapa? Karena karang gigi merupakan kumpulan dari kotoran yang mengendap pada mulut kita selama bertahun-tahun. Jadi logikanya, kebayang nggak Bapak Ibu, kotoran bertahun-tahun pasti kan menimbulkan aroma tidak enak? Pasti. Jadi sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan bau mulutnya, bersihkan karang giginya, hilangkan penyebabnya. Jadi bukan dengan obat kumur. Dan jangan coba-coba bersihkan karang gigi dengan obat kumur. Kenapa dong? Karena obat kumur jangankan buat membersihkan karang gigi, alat dokter gigi aja kalau misalnya karang giginya sudah bertahun-tahun melekat di gigi Bapak Ibu itu susah. Tapi kalau alat itu memang sudah didesain untuk membersihkan karang gigi itu bisa. Makanya kebiasaan ketiga yang harus dilakukan adalah bersihkan karang gigi setahun sekali aja minimal. Ya, kenapa? Sebagai evaluasi kesehatan kebersihan di mulut kita. Jadinya tadi saya bilang kalau bersih pasti sehat. Jadi pertama kebiasaan yang harus dilakukan kumur setiap habis makan, gosok gigi malam sebelum tidur, dan bersihkan karang gigi 1 tahun sekali. Kenapa harus dibersihkan? Yang tadi saya bilang karang gigi merupakan tumpukan kotoran yang ada dalam mulut selama bertahun-tahun. Dan seperti yang
tuh ala bekas cilok kayak bekas somai di dalam rumah nggak ketahuan 2 hari, gimana? Bau kan? Terus ibu coba deh biarin lagi seminggu aja muncul kabel. Begitupun yang di mulut kita itu. Kalau sekarang ini dibiarkan bertahun-tahun maka akan muncul yang namanya kuman. Nah, kuman yang ada menempel pada karang gigi itu yang berbahaya. Pertama, dia menimbulkan bau mulut. Kedua, si gusi yang melekat pada gigi kita kalau kemasukan kuman dari karang gigi tadi, dia akan tegang karena gusi isinya pembuluh darah. Harus tahu ya, gusi isinya pembuluh darah. Jadi kalau kuman dalam karang gigi masuk ke gusi kita, pertama pembuluh darah kita menjadi tegang, makanya gusi menjadi bengkak. Selebihnya gusi itu juga isi pembuluh darah. Kalau kumannya ada di dalam pembuluh darah kita jadi kencang, makanya dia mudah berdarah. Jadi kesimpulannya, kalau bapak ibu gusinya mudah berdarah, berarti ada karang giginya. Ingat yang mudah kan? Jadi logikanya yang berikutnya adalah ketika gusi terus menerus dihantam kuman yang ada dalam karang gigi, yaitu ibarat balon isi air, kan gusi isinya pembuluh darah, itu balon isi air. Kalau misalnya lama-lama pembuluh darahnya pecah, terus darahnya keluar terus, air di dalam balonnya pecah, terus airnya keluar terus, balonnya gimana? Kempes. Begitu pula dengan gusi kita, bapak ibu. Kalau gusi kita dibiarkan terkena kuman yang ada di dalam karang gigi, lama-lama gusi kita habis. Masalah berikutnya timbul, yaitu hipersensitif lagi, karena gusi fungsinya menutupi akar gigi. Jadi akar gigi nggak boleh ketahuan dari luar karena dia rapuh. Ketika gusinya habis, otomatis akar giginya kelihatan, jadi dia ngilu. Ngilu berikutnya selain gosok gigi yang tidak pada waktunya, yaitu karena karang gigi yang membuat gusi habis, makanya giginya jadi ngilu. Bukan cuma ngilu, bapak ibu, sakit karena si gigi itu sudah rapuh. Itu akibat dari karang gigi. Dan itu semua bapak ibu nggak menyadari, makanya cuma taunya bersihin karang gigi sakit aja. Logikanya bapak ibu misalnya ada jerawat bukan? Di facial sakit nggak? Sakit, tapi kumannya dibuang, penyakitnya hilang. Begitu juga dengan karang gigi, kita harus buang untuk menghilangkan bau mulut. Terus yang berikutnya lagi, selain bau mulut, gusi bengkak, gusi berdarah, bapak ibu kebayang nggak kuman yang ada di dalam karang gigi? Ketika bapak ibu makan, itu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, mungkin nggak kumannya masuk juga? Nggak mungkin, Bu. Masuk. Jadi gimana mau sehat kalau kuman masuk ke dalam tubuh kita? Nah, mudah-mudahan bapak ibu semua ngerti ya, konsep sistematis itu harus dipahami. Makanya jangan dibiarkan karang gigi ada di mulut kita, makanya harus dibersihkan minimal setahun sekali. Logikanya idealnya setahun 2 kali, tapi sama minimal setahun sekali deh. Nah, saya selalu sarankan pasien saya kalau misalnya bersihin karang gigi biar ingat itu pas mau bulan puasa, pas bulan Ramadan, ya kan? Jadi nanti pas puasa tuh enak tuh, segar gitu mulutnya. Ya ibaratnya setahun sekali ada yang di kantor BPJS. Kalau nggak di kantor BPJS ya udah. Malah saya kadang suka bercanda ini, udahlah nggak beli baju dulu tahun ini, baju udah banyak. Coba kalau karang giginya nggak hilang, gimana? Baju baru tapi sakit. Nggak mungkin, ya. Jadi pokoknya jangan lupa bapak ibu, buang karang gigi yang ada dalam mulut kita karena itu sumber penyakit. Jangan ngomong sehat kalau mulutnya masih banyak karang gitu ya. Nanti ibu, nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa tadi? Ini karang gigi. Jadi bapak ibu, 2 kotoran dalam mulut itu ada plak dan karang gigi. Kalau plak bisa dibersihkan pakai sikat gigi, kalau karang gigi nggak bisa. Terus kuman yang ada karang gigi ini selain membuat giginya rapuh juga bisa makan gusi, makanya gusinya lama
Mungkin Bapak Ibu kalau ngeliat ini geli ya. Coba lihat mulut Bapak Ibu. Ada enggak? Coba ya, beneran. Ini fakta loh Bapak Ibu, punten. Saya bukan bicara katanya enggak. Emang ada katanya. Logikanya Bapak Ibu, kalau kondisi mulut kita kayak gini, jangan heran kalau mulutnya nggak hilang-hilang. Percuma gosok gigi sehari 10 kali kalau masih ada kata giginya. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu yang masih belum pernah sama sekali bersihin kanan gigi, sok mangga ke dokter gigi bersihin kanan gigi. Selebihnya setahun sekali. Kondisinya kalau udah begini Bapak Ibu dijaga. Yang tadi saya kasih tahu itu pasti efektif. Kalau kondisi giginya udah bersih kayak begini, umur setiap habis makan gosok gigi malam sebelum tidur, pasti dibuktikan tahun depan ini nggak akan kayak gini lagi. Kalau sekarang mungkin kayak gini karena belum pernah bersihin kanan gigi sama sekali, ataupun ada yang pernah tapi 10 tahun yang lalu. Banyak yang kayak gitu. Nah sekarang, mulai sekarang ayo kita perbaiki yuk, biar kita bisnisnya panjang umur. Karena kalau kita umurnya udah takdir ya, tapi tetap aja harus usahakan kan supaya dijaga kesehatannya. Makanya jangan sampai kayak gini, kita bersihkan kayak gini dan dijaga. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat, ini kan rapat ya. Kesannya mah ini rapat, padahal ini isinya kanan gigi. Ibu lihat setelah dibersihkan, businya hilang. Jadi benar-benar kanan gigi itu isinya kuman yang makan busi. Semakin ibu biarkan, businya semakin hilang. Yang ada nanti giginya goyang, bisa lepas. Itu yang bahaya. Nggak mungkin kan kita mau biarkan gigi ini goyang. Soalnya Bapak Ibu, gigi goyang itu sakit. Ya kan? Jadi gimana bisa lepas kalau giginya goyang? Kayak kemarin ada pasien saya, dia giginya goyang semua. Saya udah kasih tahu ibu, ini harus dikasih alat khusus supaya untuk menjaga giginya bisa kuat lagi. Akhirnya beliau mau juga, tadinya pikir-pikir tapi akhirnya kemarin dikasih juga alatnya. Dan itu biayanya lumayan lebih mahal. Tapi itu semua karena kebiasaan yang salah. Makanya Bapak Ibu sekarang kalau giginya masih baik-baik aja, ayo perbaiki. Jangan parah dulu baru obati. Tapi mulai sekarang lebih baik mencegah daripada menyesal. Itu prinsip hidup saya. Saya tidak mau menyesal, makanya saya nggak pernah nyesal. Kalau udah terjadi ya udah terjadi, tapi perbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki, gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau sekarang giginya seperti ini, ayo dibersihkan setahun sekali aja. Selebihnya perbaiki kebiasaannya tadi saya sampaikan. Nih kayak gini, kan kebayang nih bau mulutnya dari secara penampilan juga akan nggak ngaruh, baju bagus nggak ngaruh ibu begitu buka mulut begini mah pokoknya cantik gitu, tapi begini mulutnya aduh langsung ngedrop gampang gitu ya. Iya saya bisa gampang pas buka mulut begini udah bye. Iya kan, benar nggak? Karena benar-benar pengaruh. Makanya BPJS ada ini dari cover kalau kanan gigi karena dia berhubungan dengan penampilan. Semua yang berhubungan dengan kecantikan atau estetik BPJS nggak cover. Tapi ya udahlah, setahun sekali doang kok, ya nggak? Kita bisa investasi untuk kesehatan setahun sekali kan? Mudah-mudahan kayak itu tadi benar ada dari rezekinya. Kita usahakan setiap usaha pasti ada hasil, insya Allah. Ya, jadi mulai sekarang saya minta tolong Bapak Ibu jangan lagi takut ke dokter gigi. Yang belum pernah bersihkan kanan gigi segera bersihkan. Kalau nggak mau ada kuman masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu melalui makanan yang kita makan. Nah, ini yang disebut pembersihan kanan gigi namanya scaling. Scaling itu alatnya scaler. Gunanya tadi saya bilang menghilangkan kanan gigi, menghilangkan bau mulut, menghilangkan gusi luka, menghilangkan gusi berdarah, dan mencegah gigi goyang atau jangan sampai giginya menjadi lepas. Ya, jangan bersihin kanan gigi setahun sekali. Lanjut. Nah, ini informasi data yang didapat dan disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa kesehatan gigi dan mulut adalah indikator utama kesehatan secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pengen sehat, kita perbaiki dulu kesehatan gigi dan mulutnya. Dan jangan pernah berkata sehat kalau kondisi gigi dan mulutnya bermasalah. Minimal satu, harus bersih. Kita bersih dulu, mulutnya bersih. Kan yang benar kan semua berasal dari mulut. Orang berantem yang gak ada apa-apa juga kalau mulutnya enak
yang bermasalah dengan gigi dan mulut karena prevalensi karies di Indonesia masih sangat tinggi. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu kalau ada garis hitam di gigi Ibu Bapak semua datang ke dokter gigi minta ditambal. Karena kalau masih garis hitam belum sakit. Nah kalau belum sakit itu yang lebih baik. Karena apa? Ibu Bapak nggak perlu mengalami sakit dan Ibu Bapak nggak perlu bolak-balik karena bisa langsung ditambal saat itu. Dan itu di cover BPJS kecuali yang di depan ya. Kalau di depan estetik nggak di cover. Mau nggak mau pribadi. Lanjut Ibu. Nah ini kondisi yang biasa terjadi pada mulut kita. Nah ini gigi berlubang. Kalau udah kayak gini, segera perbaiki, segera kunjungi dokter gigi yang BPJS ini sampai fase 1-nya. Karena kalau udah kayak gini Bapak Ibu harus diperbaiki, diobati dulu. Ya ingat ya tadi saya bilang perawatan di dokter gigi ada dua, perawatan pengobatan dan perawatan perbaikan. Kalau udah sambungan begini diobati dulu, nanti Bapak Ibu balik lagi baru kembali diperbaiki sama dokter giginya, ditambah supaya bisa dipakai giginya. Ya makanya jangan sampai kayak gini. Selebihnya Bapak Ibu kontrol sebulan sekali ke dokter gigi. Kan gigi kita banyak nih, cek aja satu persatu. Ada lagi nggak gigi yang harus ditambah? Pakai fasilitas BPJS-nya. Supaya apa? Supaya kita bermanfaat. Itu apa yang ada di kita bayarkan itu. Jadi sebulan sekali boleh ke dokter gigi untuk periksa kondisi gigi dalam mulut. Terus yang berikutnya cuci bengkak. Cuci bengkak biasanya karena kanan gigi dan gigi berlubang. Ini juga bisa Bapak Ibu datang berobat, minum obat, tapi setelah itu Bapak Ibu kembali lagi. Makanya prinsipnya ketika kita sakit gigi dikasih obat, tapi setelah itu Bapak Ibu harus kembali ke dokter gigi untuk giginya diperbaiki. Jadi sekarang ingat ya, mindsetnya diperbaiki lagi, diganti ke dokter gigi bukan cuma berobat, ke dokter gigi berobat terus diperbaiki. Makanya jangan sampai sakit. Karena kalau Bapak Ibu yang tadi saya bilang, kalau cuma karies di atas belum kena sakit, itu bisa langsung ditambal waktu bolak-balik. Ya. Nah, dua hal ini bisa diperbaiki, tidak perlu dicabut. Makanya saya sering banget bilang ke pasien saya, jangan bolak-balik kita cabut. Karena gigi itu dia dikasih sama Allah banyak, itu ada fungsinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa terus enaknya cabut aja. Karena kalau misalnya gigi kita di sembarangan cabut, gigi itu udah ada formasinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih gigi bawah dicabut, sebelahnya nanti gigi sebelahnya bisa bergeser. Kalau gigi sebelahnya bergeser, terus nanti gigi atasnya bisa merosot. Otomatis formasinya berantakan. Kalau formasi gigi berantakan, ketika kita makan, banyak sisa makanan yang menyelip, itu susah dibersihkan. Mulai lagi masalahnya, giginya berlubang, gigi bermasalah karena gigi menumpuk. Logikanya nih, misalnya kayak Pak Budi, punya banyak tim Bapak Ibu guru. 2 orang aja Bapak Ibu guru nggak masuk, gimana Pak Budi? Pasti pusing, karena semua udah ada masing-masing tugasnya. Gigi udah gitu Bapak Ibu, makanya sebisa mungkin jangan dicabut, ya, dijaga karena kita butuh gigi kita. Tapi kalau sudah terlanjur kayak gini, giginya pecah, mau nggak mau dicabut, ya udah dicabut. Tapi setelah itu jangan lupa ganti dengan gigi yang baru. Saya bilangin gigi baru ya Bu, bukan gigi palsu, karena nggak boleh. Sekarang sudah terlalu banyak palsuan. Ya, posting aja, cakep, bahagia, soalnya di dalam nangis. Udah gitu filter lagi, ini capek deh. Banyak kan kasus-kasus gitu nyata lagi, kenalan, cantik, pas ketemu ya gitulah Bapak Ibu. Makanya kalau udah gigi dicabut mau nggak mau harus diganti dengan gigi yang baru untuk mempertahankan formasi gigi supaya bisa berfungsi dengan baik, supaya kebersihannya terjaga dengan baik, ya. Nah, yang berikutnya ini yang tidak kalah penting, banyak banget orang kita nggak tahu yang namanya gigi infeksi. Tapi benar-benar banyak yang tahu ya, yaitu gigi geraham